Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara dua garis. Nah, hubungan yang terbentuk di antara dua garis ini ada tiga. Yang pertama ada yang disebut sebagai garis yang sejajar. Saya gambarkan misalnya ini garis M, ini garis M. Kemudian saya gambarkan lagi di sini misalnya ini garis N. Garis M dan garis N dikatakan sejajar jika tidak memiliki titik potong atau titik persekutuan. Nah, kalau kita perhatikan garis M dan garis N apabila kita perpanjang ya. Misalnya garis N ini kita perpanjang lagi ke kanan ya. Kemudian garis M juga kita perpanjang lagi ke kanan. Nah, sampai kapanpun ini diperpanjang, ternyata garis M dan garis N ini tidak akan pernah menemukan titik potong atau titik persekutuan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena jarak dari setiap titik pada garis M akan sama dengan jarak pada setiap titik dari garis N. Maksudnya seperti apa? Misalnya saya kasih titik di sini. Kemudian saya kasih titik juga di seberangnya, yaitu di garis N. Nah, jarak dari titik A ke titik A1 ini akan sama dengan jarak di titik, misalnya ini B, ke titik B1 di seberangnya ini akan selalu sama ya. Kalau misalnya ini 1 cm, maka di sini juga 1 cm. Nah, apabila jarak dari titik-titik ini selalu sama, maka sudah dipastikan garis M dan garis N ini adalah garis yang sejajar. Ya, bisa ya. Beda lagi kalau misalnya seperti ini. Misalnya saya punya garis ini, garis M. Kemudian saya juga punya garis seperti ini garis N. Nah, garis ini kalau secara sepintas kita melihatnya tidak memiliki titik potong. Padahal kalau kita perpanjang lagi, garis ini akan menemukan titik potong. Ya, misalnya seperti ini ya. Kita perpanjang ke kanan untuk garis N, begitupun untuk garis M. Nah, kita perpanjang juga. Ini yang N kurang. Nah, seperti ini. Ternyata di sini ada titik potong. Ini tipot ya. Atau titik potong. Nah, ternyata garis M dan garis N ini bukan garis yang sejajar. Kenapa? Karena di sini ada titik potongnya ditemukan kalau diperpanjang ya. Kenapa bisa ketemu titik potong ini? Karena kalau misalnya kita buat titik di sini, ini misalnya titik A, dan di sini kita di seberangnya kita buat titik A1 pada garis N, jaraknya misalnya ini 3 cm. Sedangkan kalau misalnya kita buat titik di sini titik B, dan di sini di seberangnya di garis N titik B1, ini jaraknya akan berbeda dengan titik A ke A1 ya. Misalnya di sini hanya 2 cm. Nah, karena jarak ini berbeda, maka garis M dan juga garis N ini adalah bukan garis sejajar. Artinya nantinya akan ditemukan titik potongnya. Ya, bisa ya. Jadi, sekali lagi, garis yang sejajar ini adalah garis yang jika diperpanjang ataupun tidak, ini tidak ditemukan titik potongnya atau titik persekutuannya. Cirinya adalah jarak dari titik 1 dengan titik di seberangnya di garis yang lain ini selalu sama dimanapun kita buat. Ya, misalnya di sini A1 sama A, atau di sini B sama B1. Ini selalu sama jaraknya. Sehingga ketika diperpanjang nantinya tidak akan ketemu titik potongnya. Oke, itu untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua ada garis yang dinamakan sebagai garis berimpit. Nah, garis berimpit ini misalnya saya punya sebuah garis seperti ini. Kita namakan garis M. Dan saya punya lagi sebuah garis di sini. Kemudian kita namakan yang oranye ini garis N. Nah, garis M dan garis N ini dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada garis M ini juga terletak pada garis N. Atau sebaliknya, jika setiap titik yang berada pada garis N ini akan berada juga pada garis M. Misalnya, di sini saya punya
titik pada garis M. Ini yang putih berarti garis M ya. Misalnya di sini saya punya garis M, titik pada garis M, misalnya titik A. Kemudian saya punya lagi di sini misalnya titik B. Yang putih ini berarti artinya pada garis M ya. Kemudian saya kasih lagi misalnya di sini titik C dan titik D. Kita perhatikan, semua titik yang putih A sama B ini pada garis M, juga pada garis N, ya. Atau semua titik yang oranye ini ada pada garis N, C sama D ada pada garis N, tapi C sama D juga terletak pada garis M. Nah, garis M dan garis N dikatakan sebagai berimpit karena semua titik yang ada pada garis yang satu juga berada pada garis yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan garis yang berimpit ini seolah-olah seperti satu ya. Sampai kapanpun diperpanjang, ini semuanya akan selalu berimpit. Selalu titiknya ini ada pada dua garis ya. Ini yang dinamakan sebagai garis berimpit. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hubungan antara dua garis yang saling berpotongan. Misalnya saya kasih seperti ini untuk garis M. Kemudian saya kasih lagi seperti ini. Nah, ini adalah garis N. Nah, garis M dan garis N ini dikatakan berpotongan jika kedua garis ini memiliki sebuah titik persekutuan atau titik perpotongan. Nah, di sini kan garis M sama garis N ini apabila diperpanjang maupun tidak diperpanjang ini hanya memiliki satu titik perpotongan ya, yaitu di sini. Ini misalnya titik A. Kalau kita perpanjang ini garis N ke atas dan garis N-nya ke bawah, ini tidak akan ketemu lagi perpotongan dengan titik M kecuali di sini ya. Di titik A. Nah, karena titik perpotongannya hanya satu, maka hubungan antara garis M dan garis N ini dikatakan sebagai garis yang saling berpotongan. Kalau yang garis sejajar ini sama sekali tidak ada titik potongnya. Kalau yang garis saling berpotongan ini hanya satu titik potongnya. Kalau yang garis berimpit ini titik potongnya tak terhingga. Itu perbedaannya ya. Nah, kira-kira sampai sini adik-adik sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke adik-adik, di sini kita akan membahas tentang bentuk atau jenis sudut. Nah, sebelum kita bahas bentuk atau jenisnya, kita bahas dulu sudutnya. Nah, sudut ini adalah apa? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang berimpit pada pangkalnya. Misalnya, di sini saya punya sinar ya. Nah, ingat lagi, kalau sinar garis ini panahnya hanya satu, ya, pangkalnya di sini. Artinya yang diperpanjangnya bisa ke sini saja, ke sini nggak bisa diperpanjang. Ini namanya pangkal ya, pangkal atau titik awal dari sinar garis. Nah, untuk membuat sebuah sudut, kita memerlukan dua buah sinar garis. Misalnya ini sinar garis M. Nah, kita butuhkan lagi satu buah sinar garis yang titik pangkalnya sama-sama di sini. Misalnya ini adalah titik pangkal O. Nah, titik pangkalnya harus di sini juga. Oke, misalnya kita buat sinar garis yang kedua, pangkalnya di sini, misalnya ke sini. Nah, ini sinar garis N. Nah, sudutnya ini yang mana? Ya, yang di sini ya. Nah, ini sudutnya. Sudutnya sudut alfa misalnya. Nah, jadi sekali lagi sudut ini adalah daerah yang dibentuk antara dua buah sinar garis, yaitu di sini M dan di sini juga N, yang titik pangkalnya sama-sama di sini berimpit. Nah, titik pangkalnya sama di sini, baik M maupun N ya. Nah, daerah yang terbentuk di antara kedua buah garis ini, sinar garis ini adalah sudut. Nah, inilah sudutnya. Sudut. Oke, bisa ya? Oke, ini kita pindahkan dulu ya. Oke, pindahkan dulu ke sini. Ini yang dinamakan sebagai sudut. Oke, ini sudut. Pengertian ya. Definisi. Definisi sudut. Oke,
Oke, setelah kita mengenal definisi sudut, selanjutnya kita akan mengenal bentuk atau jenis sudut. Nah, bentuk atau jenis sudut ini diantaranya yang pertama ada yang dinamakan sebagai sudut lancip. Oke, di sini saya gambarkan ini ya. Misalnya saya punya sebuah sinar garis seperti ini. Kemudian bikin lagi sinar garis yang kedua di sini misalnya. Nah, titik pangkalnya ini kita namakan sebagai O, ini A, ini B. Ya. Nah, ini dia sudutnya. Sudutnya itu yang ini ya. Oke, ini sudutnya. Nah, untuk menamakan sebuah sudut atau menunjukkan sudut ini, bisa kita nyatakan sebagai berikut ya. Sudut dari mana mulainya? Dari kaki yang hurufnya lebih kecil ya. Misalnya di sini A, berarti A dulu. Kemudian ke titik sudutnya ini yang tengah ini, O ini adalah titik sudutnya ya. Berarti A, O, B. Selanjutnya ke huruf yang lebih besar yaitu B. Bisa ya. Berarti kalau ini sudutnya apa nih? Sudut M, O, N. M, O, N. Nah, bisa ya. Oke, ini dikatakan sudutnya ini sudut lancip. Sama dengan sudut lancip. Nah, apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Ya, jadi sudut yang kurang dari 90 derajat ini dikatakan sebagai sudut lancip. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengukur sudut ya dengan menggunakan busur. Nah, selanjutnya bentuk atau jenis sudut yang kedua adalah sudut siku-siku ya. Nah, di sini kita gambarkan misalnya ini sinar garis yang pertama, kemudian kita buat lagi sinar garis yang kedua seperti ini. Misalnya ini P, kemudian di sininya O, dan di sininya adalah Q. Nah, sudutnya adalah yang ini. Nah, ini dia sudutnya. Sudut POQ berarti nulisnya seperti ini ya. Sudut POQ. Nah, ini namanya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini adalah seperempat dari lingkaran ya. Jadi kalau kita buatkan ke sini, ini adalah seperempat lingkaran ya. Nah, sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat, sama dengan 90 derajat. Ini kalau sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini selalu 90 derajat. Sedangkan sudut lancip tadi di bawah 90 derajat ya. Yang kurang dari sudut siku-siku kan. Berarti dari 1 sampai 89 ini sudut lancip. Selanjutnya ada sudut yang ketiga yaitu sudut tumpul. Nah, misalnya saya kasih seperti ini. Ini untuk sinar yang pertama. Kemudian ini untuk sinar garis yang kedua. Titik pangkalnya di sini ini adalah O, kemudian di sininya misalnya R, S ya. Jadi sudut untuk yang ini kita namakan sebagai sudut R, O, S ya. Nah, ini dia sudutnya. Nah, sudut ROS ini dikatakan sebagai sudut tumpul. Sudut tumpul. Kenapa dikatakan sebagai sudut tumpul? Karena sudut yang terbentuk dari kedua buah sinar garis ini melebihi dari 90 derajat yang ini ya. Nah, kalau tadi yang sudut lancip kurang dari berarti kecil sudutnya. Kalau sudut tumpul ini lebih besar dari 90 derajat, ini 90 derajat segini berarti lebih besar lagi, ini namanya sudut tumpul. Ya, tapi kurang dari 180 derajat atau tidak lurus, tidak sampai ke lurus ke sini ya. Nah, tidak sampai lurus sini. Ya, bisa ya. Oke, ini namanya sudut tumpul. Dan yang selanjutnya ada jenis atau bentuk sudut yaitu yang dinamakan sebagai sudut refleks. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Ini untuk sinar yang pertama. Kemudian saya kasih sinar yang kedua ke sini. Sinar yang ketiga ke sini. Sinar yang keempat ke sini misalnya ya. Oke. Nah, di sini misalnya
titik pangkalnya O, di sini adalah A, kemudian di sini B, ini C, dan ini D. Nah, yang dinamakan sudut triplex ini adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Ini sudut triplex. Sudut triplex 181 sampai dengan 359 derajat ya. Nah, dari sini berarti ini sudut apa namanya? Yang putih ini berarti ini adalah sudut AOB. Ini juga sudut triplex. Kemudian ada lagi yang ini yang oranye. Nah, yang oranye ini sudutnya juga sudut triplex ya. Berarti sudut AOC, dan ada satu lagi yang kuning ya. Yang kuning ini juga sudut triplex, berarti sudut AOD. Semua sudut ini adalah sudut triplex ya. Sudut AOB refleks, sudut AOC juga sudut triplex, kemudian sudut AOD juga sudut triplex. Nah, jadi kalau sudut lancip ini kurang dari 90 derajat, kurang dari 90 derajat. Kalau sudut siku-siku ini pas 90 derajat. Kalau sudut tumpul ini antara 91 derajat sampai dengan 179 derajat. Kalau sudut triplex ini antara 181 sampai 359 derajat. Nah, di sini ada yang terlewat ya. 180 nggak ada, sama 360 juga nggak ada. Nah, 180 derajat ini dikatakan sebagai sudut lurus. Sudut lurus. Kemudian ada lagi 360 derajat, ini dikatakan sebagai sudut satu putaran. Bisa ya? Oke, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.